Pelanggaran HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati, melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrati, melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Tujuan dari hak asasi manusia adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Mengapa hak asasi manusia itu penting? Karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan. Penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh badan dan atau pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan atau bertindak sewenang-wenang sebagai yang dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Contoh kasus dari penyalahgunaan wewenang yaitu premanisme. Premanisme merupakan aksi yang dikaitkan dengan tindak penganiayaan, pemerasan, perampasan, pemalakan, pengeroyokan, dan pengancaman. Beberapa faktor yang memungkinkan perkembangan organisasi preman di Indonesia, yaitu kemiskinan, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, kurangnya pengawasan pemerintah, tidak efektifnya sistem keadilan, dan budaya kekerasan. Premanisme sebagai orang yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka preman dapat dikenakan pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Penanggulangan premanisme yaitu dengan cara penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim, atau dengan cara pemanfaatan masyarakat dan lembaga-lembaga yang telah ada, pencegahan serta usaha mengurangi segala macam distorsi sosial, penggalakan, penyuluhan hukum, dan pemberian bantuan hukum. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia tentang premanisme, contoh kasusnya ada polisi menabuh genderang perang untuk geng motor dan premanisme di Subang. Tindakan tegas yang akan diberikan bagi mereka yang berbuat onar. Contoh kasus penyalahgunaan wewenang lainnya yaitu aksi demokrasi reformasi di korupsi. Pada tahun 2019, mahasiswa Indonesia bangkit dari aksi demokrasi yang dikenal sebagai reformasi di korupsi. Pemerasan. Tindak pidana pemerasan terjadi apabila telah ada penyerahan suatu barang dari korban terhadap pelaku. Penyerahan suatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan atau penguasaannya atas barang itu. Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim disebut pemerasan
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan tindak pidana dalam pasal 369 KUHP yang lazim disebut pengancaman menggunakan pencemaran baik lisan maupun tertulis. Dudung dan Dadang adalah anak dari pejabat kelurahan setempat. Mereka berdua sudah terkenal sangat meresahkan di kampung mereka karena suka memalak. Mau ke tempat temen nih? Siapa namanya itu? Ada teman. Kenapa ya mas? Dit. Udah mas manggil ya? Mau kemana? Mau ke tempat temen. Uang. Uang buat apa mas? Uang. Kita anak ini. Kamu ngawatin daerah kita. Harus bayar. Harus lah. Ini jalan umum mas. Umum siapa yang pergi? Iya pemerintah dong. Bapak saya pemerintah. Aduh, nah, pokoknya uang. Aduh, buat apa mas? Saya belum bilang uang. Ya, masih sekolah mas. Orang-orang yang laut sini pasti semua kasih uang. Coba saya panggil teman saya dulu ya mas. Kelamaan. Motor. Motor satu-satunya mas. Ini tindak pidana mas namanya mas. Mas. Kita bisa ngobrol baik-baik mas. Nggak bisa. Mas. Saya sibuk. Mas. Ditungguin orang mau tanda tangan. Ayo mas. Mas. Masa itu gini mas? Ya gini masa gitu? Iya. Aan terlihat sangat kesal dan berjalan meratapi nasibnya karena kehilangan Vespa kesayangannya. Pak Badrun yang menyaksikan kekesalan Aan pun tak tinggal diam. Loh, diambil di mana? Waduh, itu udah pelanggaran HAM itu mas. Lah kamu dikasihin aja. Iya dipaksa mas, 2 orang gede-gede badannya. Oh iya, ya ikut saya mas. Kemana mas? Ya ikut aja, kabel aja. Mas, bapak ikhlaskan aja. Mas, itu motor saya satu-satunya mas. Dan apa mau lapor polisi mas? Kan bisa mas langsung diurus di polisi. Bisa mas, tapi dijelasin aja ya yang sabar. Siapa tahu nanti mama bisa beliin Ducati buat masnya. Sabar ya mas. Ya teman-teman, itulah tadi ada salah satu contoh dari aksi premanisme yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Dan ini ada teman kita Mas Aan sebagai korban dari pelanggaran HAM. Gimana Mas tadi atas aksi tersebut, apa yang bisa disampaikan? Ya, kalau jadi seperti itu merugikan sih mas. Banyak kerugian yang didapat dari korban, dari material juga bisa dapat. Terus juga itu tadi motor saya satu-satunya mas buat sekolah. Jadi intinya aksi premanisme yang mengakibatkan pelanggaran HAM ini sangat merugikan gitu ya Mas? Iya mas, merugikan. Kasihan juga korbannya mas. Nah, kalau untuk itu ada pesan-pesan nggak Mas buat teman-teman di sini yang mungkin masih ada aksi-aksi premanisme yang mungkin dia nggak sadar telah merugikan orang banyak seperti itu? Ya bagi orang-orang yang melakukan premanisme tapi tidak sadar atas tindakannya, semoga bisa berubah, karena itu sangat-sangat merugikan orang lain, terutama korbannya. Cukup. Ya, jadi pesan buat teman-teman seperti kata Mas Aan ini, buat para pelaku-pelaku pelanggaran HAM baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya, jadi itulah gambaran serta contoh aksi pelanggaran HAM yang awalnya adalah premanisme tentang pemalakan. Di sini teman-teman bisa belajar di mana setiap orang itu mempunyai hak macam-macam, kayak ini berupa jalan, dan orang itu bisa lewat jalan itu tanpa ada speser pun dan tanpa ada gangguan, tapi dialami oleh teman kita sendiri ini malah dia mendapatkan aksi premanisme, pemalakan uang sejumlah 10.000 dan berakibat motornya dibawa. Saran aja buat teman-teman semua, kita di sini
untuk menghindari hal tersebut, karena di situ kan dirasa tidak enak sekali ya Mas ya, sangat merugikan. Oleh sebab itu tolonglah hilangkan aksi premanisme, pemalakan seperti itu, maupun disengaja ataupun tidak disengaja seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, dulunya jadi kan motor saya diambil ya, boleh anterin ke tempat teman saya nggak? Waduh, nggak bisa Mas.